Menurut KBBI, tunagrahita adalah keterbelakangan mental. Pengertian lain mengenai tunagrahita ialah kemampuan seseorang yang memiliki kekurangan dalam perilaku adaptif dan terjadi pada masa perkembangan. Peristilahan tentang tunagrahita. Tuna artinya merugi, grahita artinya pikiran. Berikut ini adalah berbagai peristilahan dalam tunagrahita. Yang pertama, lemah pikiran, disebut juga feeble-minded. Yang kedua, terbelakang mental, disebut juga mentally retarded. Yang ketiga, bodoh atau dungu, disebut juga idiot. Yang keempat, pander, disebut juga imbecile. Yang kelima, tolol, disebut juga moron. Yang keenam, oligophrenia. Yang ketujuh, mampu didik, disebut juga educable. Yang kedelapan, mampu latih, disebut juga trainable. Yang kesembilan, ketergantungan penuh, disebut juga totally dependent. Jumlah siswa-siswi tunagrahita di Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2020 berdasarkan buku statistik PLB 2019 sampai dengan 2020. Yang pertama adalah Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 3.957, Jawa Barat 15.039, Banten 3.046, Jawa Tengah 12.007, Daerah Istimewa Yogyakarta 3.329, Jawa Timur 11.712, Aceh 2042. Untuk selengkapnya, dicek aja materinya. Penggolongan tunagrahita dibagi menjadi 3. Untuk penggolongan pertama yaitu educable. Di sini anak masih mempunyai kemampuan dalam bidang akademik dan setara dengan anak reguler kelas 5 SD. Untuk penggolongan yang kedua yaitu trainable. Di sini anak masih mampu untuk mengurus dirinya sendiri, mempunyai pertahanan diri dan penyesuaian sosial, tetapi memiliki keterbatasan dalam kemampuan akademik. Penggolongan yang ketiga yaitu custodial. Di sini anak memerlukan latihan khusus secara rutin untuk mengetahui dasar-dasar cara menolong diri dan kemampuan yang bersifat komunikatif. Klasifikasi tunagrahita untuk keperluan pembelajaran dibagi menjadi 4. Untuk taraf perbatasan dengan IQ 70-85. Untuk tunagrahita mampu didik dengan IQ 50-70. Untuk tunagrahita mampu latih dengan IQ 30-50 atau IQ 35-55. Dan untuk tunagrahita butuh rawat dengan IQ kurang dari 20 atau 30. Penyebab anak tunagrahita. Tunagrahita dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada generik, yaitu kerusakan atau kelainan biokimiawi. Yang kedua ada sebelum lahir, yaitu adanya infeksi rubella atau cacar dan faktor resus. Yang ketiga ada saat kelahiran, yaitu adanya kejanggalan pada proses kelahiran. Yang keempat ada setelah lahir, yaitu adanya infeksi seperti meningitis atau peradangan pada selaput otak dan kekurangan gizi seperti protein. Yang kelima ada faktor sosial budaya. Yang keenam ada gangguan metabolisme atau nutrisi seperti fenilketonuria, gargoylisme, dan kretinisme. Jadi, penyebab tunagrahita secara umum yaitu adanya infeksi, adanya gangguan fisik lain, adanya gangguan metabolisme, adanya gangguan atau penyakit yang disebabkan oleh saat kehamilan, sebelum kelahiran, dan sesudah kelahiran. Lalu ada juga faktor lingkungan dan kondisi lain yang tak tergolongkan. Salah satu contoh kasus anak tunagrahita dengan klasifikasi sedang yaitu terdapat pada seorang anak perempuan berusia 8 tahun bernama Rindu. Rindu menunjukkan sikap yang berbeda dengan temannya. Ia suka menyendiri dan tidak suka berinteraksi. Selain dengan prestasi yang tidak sebagus murid lain, ia tidak memerhatikan penjelasan dari gurunya ketika di kelas.
setiap kali gurunya meminta untuk membuka buku atau mengerjakan soal di papan tulis, ia menolak dengan alasan ia malas untuk berpikir. Di rumah pun ia tidak ingin bermain dengan teman sebayanya, sehingga Rindu memilih untuk diam atau mencari kesibukan seperti bermain boneka ataupun menonton televisi. Keadaan ekonomi yang pas-pasan pun membuat kedua orang tuanya harus bekerja keras untuk menghidupi Rindu serta kakaknya. Hal itu juga yang menyebabkan kurangnya perhatian yang diberikan untuk Rindu. Jika ia dimarahi, Rindu akan berbalik marah dan tak segan untuk melempar atau memukul orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita kala cuti ya, anak tunagrahita adalah mengajar tentang pengalaman dan diulang-ulang supaya bateri dan dimasukkan di sekolah khusus semuanya lebih bateri dan tentu ya peranan orang tua lebih utama dan harus bersabar. Terima kasih. Terdapat beberapa pelayanan pendidikan bagi anak tunagrahita. Yang pertama ada kelas transisi yang merupakan pengenalan dan persiapan pengajaran yang memacu kepada kurikulum SD, namun dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan anak didik. Yang kedua ada SLB bagian C dan C1. Untuk anak tunagrahita ringan dapat bersekolah di SLB-C, sedangkan untuk anak tunagrahita sedang dapat bersekolah di SLB C1. Kemudian yang ketiga ada program terpadu. Pada program terpadu, anak tunagrahita bersekolah di kelas bersama-sama dengan anak reguler lainnya. Kemudian yang keempat ada program sekolah di rumah, yaitu mendatangkan guru pendidikan luar biasa ke rumah atau terapis. Terima kasih. Terima kasih. Terima